Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, salatan wa salaman ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita semuanya oleh Allah ditakdirkan dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan sekaligus kesempatan untuk hadir dalam majelis ilmu yang senantiasa kita adakan pada hari Ahad pagi setelah subuh. Dan pada pagi hari ini pagi yang istimewa karena ada saudara kita yang akan mengikrarkan keislaman dan mengikrarkan untuk masuk Islam di hadapan para jamaah sekalian. Nah, terkait dengan tema ini, saya akan menyampaikan pasal khusus, yaitu tentang orang masuk Islam. Dan dengan ilmu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah, para ulama, Rasulullah, para sahabat dan para ulama. Jadi di dalam kita beragama itu kan tidak boleh kita itu suudzon kepada siapapun. Sampai orang fasik sekalipun, ya. Sampai orang fasik sekalipun itu kita tidak boleh meremehkan kepada orang fasik. Jadi meremehkan pribadinya itu tidak boleh. Kenapa kok begitu? Karena tidak ada jaminan perbuatan seseorang itu akhirnya seperti apa kita tidak tahu. Tidak tahu. Katanya Imam Al-Ghazali, kalau kita itu di hadapannya orang yang lebih muda, maka di dalam hati kita yakinkan bahwa orang yang di depan kita yang muda, yang lebih muda dari kita itu lebih baik daripada kita. Ini bukan sekedar retorika, tapi memang kenyataannya itu orang yang lebih muda dari saya misalnya itu bisa lebih baik daripada saya. Lebih mungkin menurut Allah dia itu lebih bertakwa daripada saya. Yang kita tidak tahu tentang yang sesungguhnya orang yang di hadapan kita itu. Kenapa kok begitu? Karena kalau saya berada di hadapan orang yang lebih muda, ada sisi yang tidak bisa dipungkiri, dia itu lebih baik adalah saya misalnya di hadapannya anak Pak Heri, anak Pak Heri ya? Iya. Anak Pak Heri, siapa namanya? Hafiz. Hafiz itu lebih baik daripada saya. Masa Ustadz? Saya melihat Ustadz kok lebih ganteng daripada Hafiz misalnya gitu ya. Nah itu kan bisa itu kan soal kelihatannya aja gitu. Misalnya itu. Logikanya begini. Saya ini lebih dulu berbuat dosa daripada Hafiz. Itu pasti kan? Saya lebih dulu berbuat dosa daripada Hafiz. Maka dari itu ya Hafid lebih baik daripada saya.
Kan tidak ada orang yang di dunia ini dia mengatakan saya tidak pernah punya dosa misalnya. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Siapa saja itu mesti punya dosa. Mesti itu. Maka kata Imam Ghazali, kalau orang itu bisa disebut betul-betul tawadhu apabila dia itu merasa banget atau setidaknya melatih. Jika ada orang yang lebih muda darinya, dia mengatakan di hatinya, kamu itu lebih baik daripada saya. Kamu lebih pokoknya lebih dari saya. Karena saya ini lebih dulu berbuat dosa daripada kamu. Iya kalau diampuni, kalau nggak diampuni, begitu. Jadi kalau melihat orang yang lebih muda, dia di dalam hatinya punya keyakinan bahwa yang lebih muda di hadapannya dia itu lebih baik. Nah, yang kedua, kalau berada di hadapannya orang yang lebih tua, saya dibanding dengan Pak Huda. Pak Huda, oh ya ada. Saya harus selalu meyakini, harus dipaksakan bahwa Pak Huda itu lebih baik daripada saya. Dari sisi mana? Sisi yang tak bisa dielakkan. Apa? Pak Huda itu lebih dulu bersujud daripada saya. Kalau ternyata sujudnya Pak Huda lebih keterima, wah saya kalah sudah. Kenapa? Di hadapan Allah nanti yang menyebabkan orang itu, yang menyebabkan seorang hamba itu dapat penyelamatan dari Allah lantaran sujudnya. Maka Sayyidina Umar ketika dibunuh, ya, membaca alhamdulillah lantaran orang yang membunuh ini bukan golongan orang yang bersujud, bukan orang Islam, yaitu Abu Lu'lu'ah. Nah kalau sampai katanya Sayyidina Umar, alhamdulillah, siapa yang membunuh saya? Abu Lu'lu'ah. Alhamdulillah, saya tidak mati. Alhamdulillah Allah tidak menjadikan kematianku di tangannya orang yang sujud kepada Allah. Kenapa? Kalau sampai bersujud nanti bisa masih minta apa istilahnya itu? Kalau orang bersalah di pengadilan minta keringanan atau minta banding. Ya Allah, masa saya masih mau dimasukkan neraka? Wong panjenengan itu Maha Pengampun, saya ini sudah bersujud. Saya pernah sujud kepadamu ini. Gitu. Maka para jamaah yang dimulakan oleh Allah, Imam Ghazali membeli logika yang bagus menurut saya untuk direnungkan. Jadi alasan yang tak bisa dibantah adalah Pak Huda lebih baik. Tidak betul itu, Pak Huda lebih baik dari saya. Karena Pak Huda ini lebih dulu bersujud daripada kepala saya. Jadi lebih dulu bersujud daripada saya. Maka logika dia lebih baik itu menang. Bagi orang yang ingin belajar tawadhu, bagi saya yang masih mau belajar tawadhu, tidak akan ada kesempatan untuk menganggap dirinya sudah baik. Kalau sudah menganggap dirinya baik atau bahkan lebih baik, ya, wah itu setan sudah masuk ke dalam dirinya. Kenapa? Penyakitnya kita sebagai manusia, kalau sudah sering berbuat baik, yang ada di hatinya itu dirinya itu baik. Tak akan pernah kelihatan kalau dirinya berpotensi juga akan tergelincir berbuat buruk. Loh, itu penyakit yang luar biasa. Penyakit yang membahayakan amal batin kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian yang berikutnya. Jadi yang kedua tadi itu kalau melihat orang yang lebih tua, dia berkeyakinan bahwa dirinya itu orang yang lebih tua itu lebih baik daripada dirinya. Kenapa? Karena dia lebih dulu bersujud daripada dirinya. Nah,
Yang terakhir yang terkait dengan kalau tadi orang yang lebih tua, lebih muda, lebih tua. Yang terakhir ini, nah niki wa ing. Kenapa orang yang lebih tua itu orang yang lebih tua itu bisa lebih baik daripada kita karena bersujud dan karena amal baiknya itu lebih dulu daripada dirinya. Wa in kana kafiron. Sekarang apabila orang yang di hadapannya itu adalah orang beda agama, maka kita pun tidak punya alasan bahwa menyatakan dirinya itu sudah punya jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dirinya lebih baik daripada saudaranya yang beda agama. Tidak begitu. Dalam perspektifnya Imam Al-Ghazali, wa in kana kafiron qulta la adri. Maka kalau orang yang di hadapan kita ini adalah orang yang beda agama, orang yang betul-betul tawaduk, perasaan hatinya itu mengatakan la adri, saya ini tidak tahu. Asa ayyuslima wa yuhtam lahu bi khairil amal wa yunsalla bi islamihi minadz-dzunub kama tunsallu asy-sya'ratu minal ajin. Kalau ketemu orang yang beda agama, orang yang hatinya sudah tawadhu, sudah kayak padi yang mentes-mentes sampai nunduk betul-betul hatinya gitu. Ciri-cirinya betul-betul tawadhu. Tingkat yang ketiga adalah kalau ada di hadapannya orang yang beda agama, dia mengatakan dalam hatinya, ya aku gak ngerti, ya saya gak tahu, saya nggak tahu, boleh jadi nanti dia itu masuk Islam, gitu loh. Masuk Islam, terus setelah masuk Islam, wa yuhtam lahu bi khairil amal, dia oleh Allah diberi husnul khotimah. Wa yunsalla bi islamihi minadz-dzunub, sebab keislamannya dosanya semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang masuk Islam mulai dari sejak lahir, mulai sejak balik berbuat dosa sampai detik dia baca syahadat, hapus semuanya. Tak ada dosa sedikit pun. Ini fadilahnya orang yang masuk. Nah, sayangnya orang nggak mudah orang bisa masuk Islam itu. Tidak mudah. Itu urusan karpe Allah. Ustaz, ini ada upaya. Sampean berusaha saja ngajak orang. Iya. Tapi Allah tak memberi petunjuk, tak akan pernah terjadi. Karena itu Allah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Jadi manusia itu Nabi Muhammad itu oleh Allah tidak diberikan otoritas memberi hidayah yang hakiki di dalam hati seseorang. Tidak bisa. Maka kalau kita ini berjumpa dengan orang yang beda agama, ciri-ciri orang itu sudah tawaduk. Kalau kita ini sudah tawaduk di hadapan Allah, ketemu orang kafir itu non muslim, beda agama. Ya. Maka dia di dalam hatinya berkeyakinan boleh jadi dia nanti masuk Islam, sebab Islamnya atau lantaran keislamannya dia diberi husnul khotimah dan dilepas, digugurkan, dihancurkan, dileburkan semua dosa-dosanya sebab keislamannya. Sebagaimana dileburkannya kamatun salu asy'aratu minal ajin. Seperti ini, seperti rambut dimasukkan ke dalam jenang ajin itu ya. Jenang, lalu kan katut jenangi, dibersihkanlah begini, bersih.
Begitu bapak-bapak, ibu-ibu. Wa amma ana. Nah, ini cirinya bapak-bapak, ibu-ibu. Wa amma ana fa'asa ayyudillani Allahu fa'akfuru fayukhtam li bisyarril amal fayakunu ghadan huwa minal muqarrabin wa ana akunu minal mubahdin. Sementara saya bisa jadi sebelum mati atau kurang beberapa tahun mau mati, oleh Allah diberi disesatkan masuk agama lain, sehingga dia itu menjadi orang yang su'ul khotimah dan masuk neraka tentunya. Fayukhtam lahu fayakunu huwa minal muqarrabin. Dia yang tadinya itu beda non muslim menjadi orang yang dekat kepada Allah, sementara dirinya menjadi orang yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pagi ini mau masuk Islam itu secara hukum hakikat di hadapan Allah, di sisi Allah, itu adalah petunjuk Allah, petunjuk dari Allah. Pelajaran pentingnya adalah memang kita tidak akan pernah tahu akhir hidup kita itu seperti apa. Maka orang yang punya amal gak boleh takabur. Mbak sing katene masuk Islam niki atau yang ingin disaksikan keislamannya pada pagi hari ini, itu tidak pernah berpikir dia masuk Islam. Kenapa? Saya tahu tadi malam dari Pak siapa ya? Pak Andi. Pak Andi dah hadir nggih? Pak Andi hadir. Ngapunten karena riwayatnya kakeknya katanya orang Islam dulu ya. Iya apa tidak? Lah, kakeknya katanya Pak Andi itu Islam. Gitu. Ya itulah dunia keyakinan itu begitu. Maka tidak boleh kita berangku dia bilang saya ini adalah Islam yang paling kuat. Nah, tidak boleh begitu. Ya. Takut-takut oleh Allah diuji dengan yang ujian kita nggak kuat, seperti yang terjadi kepada siapa ini, abinya, orang tuanya ini, ya, yang kemudian ada di menjadi non muslim dan sekarang mau menjadi Islam dari keturunannya. Itu kan tidak ada jaminan, dan ini banyak terjadi saudara gitu. Salah satu contoh ya, semoga oleh Allah diberikan petunjuk saudara kita ya. Saudara kita siapa? Yang berperan jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Iya. Jadi main film menjadi perannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa itu namanya? Lukman Sardi. Iya. Setelah umrah bahkan itu ya. Setelah umrah pas setelah haji itu. Masuk jadi orang beda agama dengan dia, menjadi Nasrani. Loh kok bisanya? Lah ya itu. Siapa yang bisa jamin? Sopo yang bisa jamin sampean dan saya ini? Tidak ada. Itu krono rahmati Allah. Nggih. Lele wong sadar kayak gitu. Ya, yang sadar kayak gitu, tawaduk, masih duwe ibadah kaya apa, itu bukan karena panjenengan, tapi semata-mata karunia dari Allah. Nggih napa boten? Secara akal Kiai Haji yang memerankan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu orang Islam. Nggih napa boten? Yang jadi peran Kiai Haji Ahmad Dahlan Sang Surya, film Sang Surya itu orang Islam, tapi bisa pindah agama. Iya kan? Sang Surya, Sang Pencerah. Saya iling lagu Mars Muhammadiyah tuh, Sang Surya gitu ya. Akhirnya mau ngomong Sang Pencerah keliru Sang Surya. Ya. Itu begitu. Dulu ada artis yang keren beken, yaitu Gito Rolis. Saya punya majalah membahas Islamnya Gito Rolis. Kayaknya yang kenal Gito Rolis di sini yang paling kenal itu Pak RT itu loh. Ya, iya. Saya baca di majalah apa? Nurani kalau nggak salah. Dulu ada namanya majalah Nurani. Lupa saya nama majalahnya itu. Membaca tentang asal muasalnya dia itu menjadi mubaligh ya, menjadi dai. Menjadi dai itu kan tidak harus
pinter baca kitab, cuma ngajak kok gitu ya. Nah baru kalau mau ngaji harus bisa baca kitab. Nah kalau ngajak-ngajak kan tidak perlu baca kitab, tidak perlu. Kalau ngajak-ngajak, kalau ngaji iya gitu. Beda loh ngaji sama ngajak-ngajak. Lagi teroris itu saking bejatnya itu ya, saking bejate. Itu pernah mabuk sampai masuk ke selokan. Jadi ya teman sampai mabuk itu sampai nyosor ke selokan. Tapi atas hidayah dan ma'unah Allah, dia itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan dan pintu taubat. Begitu. Lah maka para jamaah yang dimuliakan Allah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur selalu kepada Allah ya, bahwa kita ini senantiasa bersyukur lantaran diberi kenikmatan Islam, diberi kenikmatan iman, diberi kenikmatan apa lagi? Diberi kenikmatan ngaji. Itu karunia itu. Karunia. Lek panjenengan ndak diberi karunia bisa-bisa tadi panjenengan ndak bangun sholat subuh. Iya. Kenapa? Karena nonton Maroko dan Portugal menang, kesenangan dilanjutkan ke Inggris. Lawan siapa tadi? Saya nggak nonton ini yang Inggris ini. Hah? Siapa yang menang ini? Prancis ya? Waduh, ketemu Maroko iki tonggone ini ya. Iya. Kita berdoa semoga Maroko menang ya. Wakil dari Islam ya. Iya. Maroko. Anu ya, Ustadz telat gara-gara Maroko ya? Enggak ada hubungannya dengan itu. Iya. Itu ya memang takdirnya telat, itu aja ya. Tak beritahu kalau itu takdir, bukan ngeles saya ya. Bukan ngeles. Sebentar tak minum iklan ini tak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin itu lebih parah daripada malam ini saya. Kenapa? Seharian itu nyupir dari Malang itu jam 2 siang. Kemarin Jumat itu. Nah setelah Jumatan baris, jam 2 itu saya nyupir sendiri. Berangkat acara ke Pasuruan. Pulangnya itu jam berapa? Nyampe Malang jam 2 lagi, jam 2 malam. Sebelum subuh saya sudah bisa pengajian, berangkat pengajian di Saujajar. Oh berarti takdirnya masih bisa, masih berangkat. Ya ini hanya saya membuat takdir terlambat gitu aja, gitu ya, membuat takdir terlambat. Nggak, ini setengah ngeles kan nggak apa-apa, ada ilmunya takdir gitu ya. Oke, jadi kembali lagi kepada soal hidayah tadi itu otoritasnya Allah. Kita tidak boleh menyombongkan diri. Pak Heri misalnya, Pak Heri mentang-mentang ketua takmir merasa paling di depan surganya, nggak bisa. Itu bukan jaminan jadi takmir itu. Kiai saja ada yang masuk neraka kok nanti. Loh nggih, kiai ahli neraka namanya ulama usuk. Orang apa guru Quran, pengajar Quran, qori, itu ada yang masuk neraka pula. Itu golongannya ulama su. Begitu. Penceramah kayak saya banyak yang masuk neraka juga. Iya banyak. Kenapa? Dia menjadi ulama usuk. Itu tempatnya di neraka. Begitu. Nih, ini kita cerita nih panjenengan. Ini kemarin yang ikut ke ngaji di Asyura Pak Haris G. Pak Haris ngaji di Asyura kemarin ya. Siapa Ahad kemarin yang ngaji Asyura dengan saya? Nah, ini kita cerita nih, kenapa kita ini tidak boleh kepada orang lain walaupun fasik itu kemudian itu suudzon. Jadi bad feel kepada orang yang kepada pribadinya. Itu tidak boleh. Ini di kitab Ihya juz 1 juz 4 halaman 485. Juz 4 halaman 485. Kalau sumber hadis yang bisa dilacak adalah di Sahih Bukhari ya, yang senyawa dengan keterangan cerita ini cerita. Yaitu kalau di Sahih Bukhari, satu ceritanya perempuan yang masuk surga karena memberi minum anjing.
diampuni dosanya oleh Allah. Satu. Yang kedua, orang yang mau mati beberapa bulan sebelum mati selalu berwasiat ke anaknya, nanti kalau saya mati tolong dibakar, dan lalu debunya itu ditabur-taburkan ke laut atau ke sungai. Lah itu semuanya gara-gara husnudzon kepada Allah, gara-gara rahmatnya Allah semua. Bisa terjadi, bisa terjadi. Itu ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu begitu. Nah, ini cerita yang sama dengan itu tentang husnudzon, kaitannya dengan husnudzon. Jadi dulu di Basrah itu wayuh ka'anna rajulan minal munhamikin fil fasad mata fi ba'di manawahil Basrah falam tajid imra'atuhu mimma yu'inuha ala hamli janazatihi idh lam yadri biha ahdun min jiranihi likasrati fisqihi. Jadi di Basrah itu pernah ada orang mati yang kematiannya itu tidak ada orang yang mau jenguk, nggak ada orang yang mau mensolati, dan tidak ada orang yang mau, bukan tidak mau, enggan, memang enggan, tidak mau datang bertakziah kepada kematiannya orang tersebut. Jadi sampai istrinya yang mati ini nyewa 2 orang untuk dibawa ke pemakaman, dimakamkan. Lah kalau ada orang sampai nyewa sing gotong gitu loh, sampai ada orang yang mau membawa jenazahnya. Kenapa? Likasrati fiskihi. Karena kefasikannya itu sudah luar biasa, di batas umum. Tukang nyolong, tukang mabuk, tukang jambret, lengkap pokoknya dia. Sudah ping balak-balik melebu penjara. Iya. Masuk penjara keluar, masuk penjara keluar gitu. Nah, terus disewalah 2 orang yang akan membawa jenazahnya ke pemakaman. Karena tidak ada satupun fama shalla alaihi ahadun, satupun tidak ada orang yang mau nyolati dia. Akhirnya dibawa kemana? Dibawa ke hutan. Sohro itu adalah padang pasir. Ya. Apa kata lainnya padang pasir? Apa ya Haji Ustaz Ilyas? Padang pasir itu apa nih? Gurun. Ya. Lidafni, untuk dimakamkan. Fakana ala jabalin qariban minal maudi zahidun minaz zuhad al-kibar. Nah, ternyata ketika mau dimakamkan, sudah mau dimakan oleh 2 orang yang disewa tadi itu, disewa oleh istrinya, jadi bertiga, 2 orang yang disewa dan istrinya membawa jenazah ini. Gak ada orang yang mau nyolati, tidak ada orang yang mau memakamkan. Akhirnya dibawa ke ke gurun, yang gurun itu ada di ketinggian, di perbukitan. Ya, ada di perbukitan. Nah, di sana ternyata ketika jenazahnya mau diturunkan ke pemakaman, ternyata ada seorang kiai yang terkenal sudah ada di situ duluan nunggu jenazah ini. Jadi ibaratnya di Malang ini siapa kiai yang paling terkenal, orangnya soleh, warok, ahli ibadah, tiba-tiba sudah ada di situ duluan. Nah, kaget istrinya itu, kaget. Summa qasada ayusalliya 'alaiha. Kemudian orang ini Zahid ini, orang warok ini, orang soleh, orangnya sudah agak sepuh. Ya mungkin sepuh Pak Huda, kurang sepuh lah. Gitu. Tapi tidak solehnya, tetap solehan ini gitu ya. Solehan yang di kitab ini ya. Pak Huda kan tidak begitu soleh, tapi sudah lumayan soleh. Ya. Nah, ternyata orang yang warok ini nunggu sudah sejak lama. Mau mensolatkan jenazah yang oleh orang sak Kabupaten Malang kira-kira itu sudah diklaim ini sudah tidak layak disolati, gitu loh. Tidak layak, layaknya dibuang dia, dikenyutno ke sungai begitu loh. Oh, nggak ada yang mau nyolati. Akhirnya setelah disolati oleh ini, disolati. Sebentar, saya mau mensolati orang ini. Disolati.
Setelah disolatin baru dimakamkan. Fantasyara al-khabar fil balad. Sebasroh. Basroh itu kira-kira ya mungkin apa ya, bukan sekota Malang tapi semalang raya, lalu tersebar sekota Basroh tidak ada orang yang mau nyolati dan mengantar jenazah. Kok tiba-tiba ketika mau dimasukkan ke liang lahat, orang yang terkenal alim di Basroh ini, orang ini terkenal orang soleh, zuhud, warok, terkenal, kagum, fata'ajjaban nas, ya. Akhirnya masyarakat itu pada kagum, fasallahu alaihi. Akhirnya karena yang nyolati ini orang soleh, orang terkenal, kiai besar kok ikut nyolati, kok kita nggak mau ikut, hanya ikut nyolati. Ya, faqala qila li fil manam. Akhirnya ditanya dia ini, ditanya oleh istrinya, Pak Yai, panjenengan niki kok mau menyolati suami saya, gitu. Ini orang Semalang ini tidak ada yang ojo nyolati, membawa untuk memakamkan aja nggak ada yang mau. Sampai saya nyewa 2 orang ini. Ditanya begitu kiai ini. Ternyata di dalam si yang orang kiai ini bilang kepada yang hadir pada waktu itu, saya tadi malam ini bermimpi datanglah suara perintah kepada saya untuk datang ke tempat pemakaman ini. Katanya di sini ada orang yang tidak ada sedikit pun yang mau nyolati, hanya istrinya saja yang menungguin, dan saya diperintahkan untuk mensolati jenazahnya orang ini. Udah tersebar semuanya. Setelah si istrinya ini kepo, kiainya ikut kepo juga. Gitu loh. Kenapa? Karena istrinya cerita, suami saya ini gak gena Yai. Kenapa? Waduh, pemabuk tingkat tinggi. Dia kalau mabuk itu bukan 1 botol, sak galon entek sewengi. Sak galon entek. Apaan lagi amalannya dia? Oh, selain mabuk Pak Yai, gitu ya. Selain mabuk, pokoknya lek wis jam 8 budal nang ndi? Budal nang ngonokan itu Yai, gitu. Mahur itu rumah bordil. Mahur. Enggak ini pegenggek lah. Gitu loh ya. Lah iya, mahur itu tempatnya pegenggek di sini diterangno. Oh gitu. Gitu ya. Iya. Wah, gak kena berarti ya, pol gak kena, makanya wong gak gelem nyolati Yai. Gitu loh. Oh gitu. Akhirnya kiainya ini tambah kepo. Lah iki piye ya? Sik. Gitu. Ini diceritakan, gak pakai bahasa Arabnya wis. Langsung tak critakno ben cepet ya. Cepet mangan, cepet mulai gitu ya. Ternyata apa itu namanya? Kiainya kepo begini. Lah, dia punya amalan apa? Gitu ya. Amalannya dia apa? Kok sampai saya ini bermimpi suruh nyolatin orang ini? Saya yakin kalau saya bermimpi disuruh nyolati itu kan amalan baik. Gak mungkin setan yang nyuruh saya, begitu loh. Nah, akhirnya dia cerita, gitu loh. Ceritanya begini. Dia punya 3 amalan, yang amalan itu dibawa sampai mati. Makanya panjenengan tidak boleh suudzon kepada siapapun walaupun fasik. Niki cerita niki. Ya. Ceritanya kayak bahwasanya katanya istrinya, kana kulla yaumin yufiku min sakrihi waqta subuh yubaddilu siyabahu wa yatawadda wa yusolli as-subha fi jama'atin. Jadi dia itu kalau mabuk, mulai malam mabuk, pulang-pulang subuh itu ganti baju, wudu. Ya tentunya junub ya mestine mandi, ngono lho ya. Mandi, wudu, salat jamaah. Jadi ini pemabuk luar biasa gitu ya. Tadi saya gelem salat jamaah subuh. Itu amalan yang pertama. Tapi orang pada nggak tahu kalau dia itu punya istiqomah itu. Kayak walaupun di sini diceritakan jamaah, cuma nggak harus jamaah di masjid, gitu ya. Nggak harus jamaah, ya mungkin jamaah di rumahnya. Nah terus, summa yaudu ilal mahur. Setelah subuh jam 7 itu sudah balik ke mahur. Mahur itu rumah bordil. Wa yashtagilu bil fiski. Itu amalan yang pertama, yang istrinya tahu.
Terus wasani, yang kedua, kana abadan la yakhlu baituhu min yatimin aw yatimaini wa kana ihsanuhu ilaihim aksara min ihsanihi ila auladihi wa kana syadidat tafaqud lahum. Dia itu katanya istrinya di rumah tidak pernah kosong dari anak yatim, minimal 1 tiap hari. Bahkan baiknya sama anak yatim ngelebihi baiknya kepada anaknya sendiri. Pokok kalau setiap hari mesti nyari anak yatim, sayang ke anak yatim. Sayangnya itu ngelebihi kepada anaknya sendiri. Begitu. Itu yang kedua. Oh gitu ya, iya. Terus yang ketiga, istrinya tahu, berarti ini kejadiannya selalu di rumahnya. Kejadian yang baik-baik ini hanya istrinya yang tahu. Nah yang ketiga itu adalah kalau dia pas sadar dari mabuknya di tengah malam, fi dhulamil lail, kana yufiku fi asna'i sakrihi fi dhulamil lail fayabki. Jadi kalau pas malam-malam sadar, setengah malam sadar, sebelum subuh sadar, jam 12 sadar dirinya itu baru minum dan mabuk semalaman, dia itu nangis. Dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi ayyu zawiyatin min zawaya jahannam turidu antamla'aha bihadal khabis. Ya Allah, kira-kira ayyu zawiyatin, pojok sebelah mana neraka jahanam itu nanti yang menjadi tempatnya saya. Gitu. Jadi ngaku bahwa dirinya itu nanti tempatnya di neraka jahanam. Ayyu zawiyatin, pojok yang sebelah mana min zawaya jahannam, dari pojok-pojoknya neraka jahanam itu yang akan engkau jadikan tempat untuk saya. Begitu. Ambek nangis Bu. Ya, gitu. Nangis. Oh, akhirnya kiai ini, si kiai yang soleh ini, qadir tafa'a iskaluhu min amrihi, keponya terjawab semua. Oh gitu ya. Gitu loh. Oh, mungkin inilah yang menyebabkan saya ini dituntun dalam mimpi untuk mensolati karena 3 amal kebaikan. Maka katanya Imam Ghazali, adabnya kita kepada orang lain, khususnya yang sudah mati, walaupun matinya fasik loh ya, bukan mati kafir loh ya, fasik, dia Islam tapi banyak dosa, kita tetap husnudzon. Kenapa? Boleh jadi ada amalan yang dia amalkan yang tahu hanya dia dengan Allah, yang panjenengan tidak tahu dan saya. Gitu. Lebih-lebih kalau tidak fasik. Jadi saya nerangkan ini dalam rangka kita ini harus selalu tawaduk. Tidak boleh menganggap diri kita ini merasa sudah sangat hebat. Termasuk yang hari ini kita akan menyaksikan Islamnya saudari kita, itu karena semata-mata petunjuk Allah, bisa berubah-ubah juga kepada kita dan kepada orang lain. Semoga apa yang menjadi tema kajian pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita dalam menuntun kita menjadi hamba yang tawaduk. Karena wong pinter mesti takabur karena pinter. Orang ahli ibadah bisa takabur karena ibadahnya. Orang baik bisa takabur karena kebaikan. Tetap sama-sama takabur itu. Ya, begitu. Semoga ini bermanfaat. Marilah kita majelisnya kita tutup, kita pindah tema untuk menyaksikan saudara kita yang akan berikrar syahadatnya di hadapan kita sekalian. Ya. Untuk ngajinya kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.